Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas muqaddimah, maka pada pembahasan kali ini akan menuju ke pokok pembahasan tentang asbabun nuzul. Para ulama menjelaskan beberapa manfaat pokok dari pengetahuan tentang asbabun nuzul. Di antaranya adalah 1. Mengetahui hikmah di balik penetapan sebuah hukum syar'i. 2. Memperjelas sebuah makna ayat. 3. Menyelesaikan persoalan dan pertentangan tentang makna suatu ayat. 4. Menjelaskan kekhususan suatu hukum. 5. Menghindari dugaan pembatasan suatu hukum, dan lain-lain. Selain manfaat-manfaat tersebut, asbabun nuzul memiliki posisi yang sangat urgen dalam sebuah proses penafsiran Al-Quran. Urgensi asbabun nuzul ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa segi berikut. Pertama, sebagian besar riwayat asbabun nuzul terdiri dari kisah-kisah, baik yang pendek maupun yang panjang. Kisah-kisah tersebut memberi gambaran kepada penafsir tentang kondisi kaum muslim di awal masa permulaan Islam, yaitu kondisi masyarakat di mana Al-Quran turun untuk mengajari, membimbing, dan menunjukkan mereka jalan yang benar. Kisah-kisah itu juga melukiskan lingkungan di mana Al-Quran hadir untuk mewujudkan sebuah transformasi sosial ke arah yang lebih positif. Informasi terkait kondisi, situasi, dan lingkungan masyarakat pertama penerima Al-Quran dapat membantu seorang penafsir memahami maksud sebuah ayat Al-Quran. Seorang mufasir bisa saja keliru memahami suatu ayat, karena hanya mempertimbangkan masa di mana ia hidup dan mengabaikan konteks dan kondisi masyarakat saat Al-Quran diturunkan. Kedua, riwayat-riwayat asbabun nuzul menjelaskan kepada mufasir tentang tempat dan waktu penurunan sebuah ayat Al-Quran. Hal ini tentu sangat membantu penafsir mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan dekat kepada maksud ayat tersebut. Boleh jadi terdapat sebuah ayat yang dapat dipahami berdasarkan sebuah konteks tertentu, namun tidak dapat dipahami dengan makna yang sama pada konteks yang lain. Sebuah ayat yang turun dalam sebuah situasi yang riang gembira, boleh jadi tidak dapat dimaknai di waktu yang lain untuk sebuah konteks jual beli, dan lain-lain. Ketiga, kisah-kisah dalam asbabun nuzul juga menjelaskan kepada penafsir kondisi kejiwaan, pemikiran, dan keadaan masyarakat yang menjadi tujuan Al-Quran. Melalui kisah-kisah asbabun nuzul itulah seorang penafsir dapat mengetahui dalam kondisi apa sebuah ayat diturunkan: perang, damai, kalah, menang, senang, susah, iman, kafir, di kota, di desa, dan seterusnya. Penjelasan tentang kondisi-kondisi tersebut tentu sangat membantu seorang penafsir menemukan dan mengungkap makna yang selaras dengan maksud suatu ayat. Asbabun nuzul terdiri atas dua kata, asbab dan nuzul. Untuk mengetahui maksud istilah ini perlu dikemukakan arti etimologis dari masing-masing kata, asbab dan nuzul. Kemudian arti dua kata tersebut setelah digabung menjadi satu. Asbab adalah bentuk plural dari kata sabab yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Dalam terminologi Al-Quran, kata sabab atau asbab juga digunakan untuk menunjukkan beberapa arti lainnya, yakni hubungan dan tali penyambung, sebagaimana dalam firman Allah, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Sebagaimana kebiasaan para ulama, setiap istilah ilmiah dalam kajian ilmu-ilmu keislaman selalu dimulai dengan menjelaskan pengertian istilah ilmiah tersebut, termasuk asbabun nuzul. Namun demikian, dari beberapa sumber tidak ditemukan pengertian yang jelas tentang asbabun nuzul. Hal ini boleh jadi disebabkan karena para ulama lebih memfokuskan perhatiannya pada substansi kajian asbabun nuzul.
yaitu riwayat-riwayat yang dianggap menjelaskan sebab-sebab turun suatu ayat Al-Quran. Beberapa ulama yang memberikan pengertian asbabun nuzul, diantaranya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyatakan bahwa asbabun nuzul ialah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Abdul Azim Az-Zarqoni yang mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turun satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai penjelasan kandungan dan penjelasan hukum terkait sesuatu tadi. Manahalil Al-Katan, beliau mengungkapkan bahwa asbabun nuzul yaitu sesuatu, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi pada waktu atau masa tertentu dan menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Beberapa pengertian lain yang cenderung serupa juga dikemukakan oleh beberapa ulama, baik klasik maupun kontemporer. Secara umum, meski diungkapkan dalam kalimat yang beragam, beberapa pengertian asbabun nuzul yang diberikan oleh para ulama bermuara pada substansi yang sama, yaitu adanya suatu peristiwa, perkataan, atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatar belakangi dan menjadi penyebab turun ayat-ayat Al-Quran terkait pengertian asbabun nuzul tersebut. Terdapat dua catatan yang perlu diperhatikan. Suatu peristiwa yang dapat dianggap sebagai sebab nuzul suatu ayat adalah peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu kehidupan dan kenabian Rasulullah. Jarak waktu antara penurunan suatu ayat dengan peristiwa dapat terjadi secara langsung dalam waktu yang berdekatan dan dapat juga terjadi dalam waktu yang relatif lama, namun tetap dalam masa kehidupan dan kenabian Rasulullah. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad atau cerita-cerita yang mengiringi perjalanan kehidupan nabi-nabi sebelum beliau tidak dapat dianggap sebagai asbabun nuzul. Bentuk pertama, berupa sebuah peristiwa yang mendapat penjelasan langsung terkait hukumnya, sebagaimana sebab nuzul ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inah. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Anas berkata, ketika menikahi Zainab binti Jahsy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat untuk menghadiri jamuan makan. Mereka pun datang dan menikmati makanan yang disediakan. Usai makan, mereka duduk-duduk sambil berbincang. Lama sekali mereka berbincang, sampai-sampai Rasulullah tampak seakan bersiap-siap ingin beranjak. Hal ini tampaknya tidak mereka sadari sehingga mereka bergeming dan terus saja berbincang. Melihat hal itu, beliau pun akhirnya beranjak. Beberapa sahabat akhirnya juga beranjak bersama beliau dan berpamitan, menyisakan 3 orang yang masih saja berbincang. Akhirnya beliau pun keluar dan kemudian kembali ke sahabat yang sedang duduk. Beberapa lama kemudian Nabi ingin masuk kembali, namun ternyata mereka masih duduk-duduk di sana. Waktu pun berlalu hingga akhirnya mereka pun beranjak pulang. Aku lalu bergegas menemui Nabi untuk mengabarinya bahwa mereka sudah berpamitan. Beliau lantas masuk, dan aku membuntutinya. Mengetahui aku mengikutinya, beliau cepat-cepat memasang tirai untuk memisahkan diri dariku, agar aku tidak ikut masuk dan bertatap muka dengan istri-istrinya. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Bentuk kedua berupa pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Nabi,
sebagaimana sebab nuzul ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sesuai riwayat dari Imam Muslim, sebab turun ayat ini adalah, Anas mengatakan, sudah menjadi kebiasaan kaum Yahudi, jika para istri mereka haid, para suami enggan makan bersama dan bercengkerama dengan mereka dalam satu rumah. Para sahabat menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah menurunkan firman-Nya. Rasulullah bersabda, bila istri-istri kalian sedang haid, kalian boleh melakukan apa saja dengan mereka, kecuali berhubungan badan. Mendengar keputusan Rasulullah yang demikian ini, kaum Yahudi berkata, pria ini, Nabi tidak mau membiarkan satupun dari urusan kita, kecuali ia menyatakan pendapat yang berbeda dari kita tentang persoalan itu. Datanglah Usaid bin Hudair dan Abad bin Bisir seraya berkata, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Jadi kami pun tidak membiarkan para istri tinggal serumah dengan kami di saat haid. Raut wajah Rasulullah tiba-tiba berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Mereka lantas undur diri dan tak lama kemudian datang kembali sembari mempersembahkan hadiah berupa susu kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak keduanya minum bersama, hingga mereka tahu bahwa Rasulullah tidak memarahi mereka.